Dari air hujan yang turun hingga air mata para fans JKT48 yang turun. Ini adalah review Aji Mumpung dalam Summer Festival JKT48 yang telah sukses dihelat. Intro dulu. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung. Oke, kita langsung aja mulai. Hari ini kami dari Podcast Aji Mumpung akan akan review hal apa aja yang menurut kita menarik di JKT48 Summer Festival kemarin, masih kali ini dengan Jiko Sokai, Kak Andres Devonolosa. Selang bermain, bekerja dan berdoa. Panggil aku Andres Devonolosa. Anjay. Terima kasih. Rimanya. Rimanya. Subarashi. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke Kak Banyak Pohon Cemara, sikat. Oh iya. Nihonjin. Jangan lupa Ikemen ya. Oh. Ikemen. Saya siap melaksanakan tugas mulia. Yurika milik kita. Ikemen. Jessica pemilik tahta. Ikemen. Udah itu aja. Udah itu. Perkenalkan aku Cemara. Oke. Itu Jiko. Wah, Itu Jiko ya? Subarashi. Jikonya pantun. Itu lebih ke pantun sih. Tapi udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kalau gitu kita lanjut kita masih ada Mr. Nihonjin yang katanya udah janji ada Jiko nih. Sebelumnya saya mau bertanya dahulu, saya jika pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Indonesia aja, Mas. Oke. Tersambung dari Jepang untuk menghangatkan hati kalian. Mihonji Sanjo. Waduh. Nihonjin Sanjo. Anjay, Nihonjin Sanjo. datang. Boleh. Ingatkan gua ke Kamen Rider Deno. Kalau gitu kita lanjut ke salah praktikan. Sikat. Oke, sedikit bicara banyak bercanda. Panggil aku Farhan. Canda mulu. Salah. Kok Farhan tiba-tiba? Salah. Salah praktikan dong. Ya, Salah. kan. Kalau gitu terakhir masih bersama gua BAPM Asia. Oke, gue lupa Jiko dulu. Umur 23, rasa 10 tahun. Halo semuanya, aku BAPM Asia. Moshi keisatsu desu. Wih. Satsu tuh artinya bukannya telepon ya, Mr. Nihonjin? Itu artinya polisi. Oh iya. Karena Oh, iya, Anda umur 23 tapi 10 tahun. Nggak gitu sih. Oh, oke. Konsepnya nggak kayak gitu, guys. Tapi oke, kita lanjut. Kita lanjut ya kalau gitu. Coba gue mau nanya dulu nih ke teman-teman di sini, jawab bareng aja. Kalian tuh kemarin pada nonton nggak sih Summer Festival? Nonton dong. Saya menonton dari jauh karena tidak bisa ada di Indonesia. Live streaming. Fun fact sedikit, karena kita semua juga nontonnya live stream, guys. Nggak ada yang nonton langsung karena satu dan lain hal. Jadi kita akan review dari live streamnya ya. Tapi nggak masalah, karena kita tetap dapat asiknya juga. Kita nobar kok, kita semua nobar kecuali Mr. Nihonjin. Jadi JKT48 Summer Festival ini merupakan sebuah acara yang dihelat sama JKT48 ya. Yang awalnya sebenarnya itu sempat jadi kontroversial karena fans ini sangat-sangat bertanya sebenarnya Summer Festival tuh isinya apa gitu. Jadi orang-orang kan sempat nggak sold out juga ya. Orang-orang tuh beropini, berspekulasi bahwa JKT48 Summer Festival ini nggak jelas isinya apakah konser, apakah meet and greet, nggak ada yang tahu tuh. Tapi makin kesini ya ternyata orang-orang, ini konser gitu. Bahkan yukatanya tuh sold out ya, seinget gue ya. Akhirnya yukatanya sold out. Dan ya, berjalan dengan bisa dibilang mulus nggak ya teman-teman? Saya kalau mau berpendapat, live streamingnya hancur. Di beberapa saat kameranya sangat-sangat buruk, soundnya tidak masuk. Jadi sangat mengecewakan karena tiket live streamnya tidak murah. Iya betul sih. Jadi ya itu pandangan kami dari live stream sih ya. Menurut kita nggak bisa lihat lapangan walaupun cukup jelas ya karena hujan turun. Jadi apakah itu berjalan lancar atau tidak ya, yang penting sudah selesai lah ya. Oke, mungkin untuk memulai kita langsung aja kali ya bahas ke yang bagus-bagusnya dulu deh.
biar gimana gitu. Biar yang bagus-bagusnya dulu. Gue pengen nanya dulu nih dari Kak Andres Devonolosa, itu JKT48 Summer Festival yang menurut lu unik tuh, atau yang menurut lu kayak wah gila ini keren banget. Keren banget ya guys, bukan sedih banget tapi keren banget. Itu yang mana Kak Andres Devonolosa, mungkin boleh langsung jawab. Oke, mungkin ya kalau dari gue sih ya salah satu ya yang pertama yang paling keren tuh ya ketika Air Mata Shonen dibawain nama Gen 3 plus Gita sih. Itu sungguh amat mengagetkan, tapi keren lah walaupun short version, tapi pokoknya itu sampai sekarang lumayan terngiang-ngiang. Terus selain itu kalau show malam ya ada banyak sih momennya, cuman mungkin yang gue ingat mereka rame-rame ya. Kayak baru pertama kali mereka ngebawain Eureka rame-rame, terus kayak menurut gue aransemennya bagus banget gitu sih. Dari ya bisa dibilang kalau menurut gue dari versi solonya gue lebih suka yang versi ramean sih sejujurnya. Itu. Gue sih berpikiran juga seperti itu ya. Ini cuma opini gue aja guys. Nih sorry gue potong dikit. Eureka kalau misalnya what if Eureka yang special video performance ini with all due respect ya Kak Azizi ya, kalau misalnya memang yang dirilis tuh full tim dan aransemennya kayak gitu, kayak buat gue bakal lebih indah sih. Jadi tapi nggak apa-apa, maksud gue yang kemarin juga keren kok gitu. Jadi aman banget loh. Oke, itu ada lagi kah Kak Andres Devonolosa? Iya, sebenarnya banyak sih momennya ya. Mungkin kalau bisa dibilang ya kemarin tuh total 4 jaman lebih lah ya. Itu lumayan banyak. Mungkin itu salah satunya juga di show Hanabi itu kan kelihatan kayak hujan juga ya. Tuh kayaknya kalau menurut aku sih ada kemungkinan tuh mungkin beberapa lagu ada yang mereka akhirnya lewatin atau gimana. Karena ya kelihatan lumayan cepet kan kemarin, kayak baru jalan 1,5 jam kalau nggak salah udah mulai lagu penutupan gitu. Biasanya kan satu sesi biasanya 2 jam gitu. Dan iya sih bener, dan kemarin merupakan angkor terlama seumur hidup gua itu. Berapa setengah jam ya? Setengah jam ya? Iya itu dia. Ya mungkin pas angkor lagi diskusi juga itu kelanjutannya gimana. Kan kita nggak tahu di balik layarnya gimana gitu. Iya sih, dan member pada ketar-ketir dan Jod pada ketar-ketir, jadi ya tapi ya dia did a really great job juga sih nge-cover itu, jadi ya lanjut, apakah Kak Andres ada lagi? Ya mungkin dari aku itu dulu, mungkin teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau cerita guys. Kalau gitu boleh gue lanjut ke Kak Cemara mungkin. Kalau Nami tuh ada banyak sih lumayan yang ikon yang menurut gue menarik gitu. Tuh Avocado Janesi pertama kali nggak sih dibawain selain Grecian? Betul. Iya, betul. Iya kan? Betul. Betul. Ya, Avocado Janesi. betul. Terus akhirnya ada Saka Agari Wah, kembali. juara. Setuju banget, Sagari. lu kan K3 Juara. banget. Yoi. Karena gue anaknya lumayan K3, jadi kayak kangen gitu. Terus satu lagi apa ya? Oh itu tentu saja Center Himawari. Wah, Oh, betul. Oh, sepertinya Kohen iya. temen gue nih kali ini nih. Yo, Himawari. Kita harus salaman tangan nih. Luar biasa, luar biasa. yoi. Subarashi. Tapi kalau ngomongin Hanabi itu sebenarnya bagus sih. Sebenarnya gue tim Hanabi, tapi kayak di antara semua perform Hanabi itu menurut gue ada rangkaian yang epic banget gitu. Yaitu Tsukimiso menuju Kamone Geeks. Itu Tuh. dia. Epic banget sih itu. Gimana saya Ya. setuju sekali. Nih sorry Betul. motong Kak Cemara. Ya, Gue jujur boleh. agak kaget ada Kamone Geeks karena lucu aja gitu. Awalnya gue kira nggak bakal ada karena apa summernya. Ternyata dari Tsukimiso ke Kamone Geeks yang menurut gue cukup nyambung sih. Tsukimiso kan Jepang banget lagunya ya. Iya, iya. betul. Sedangkan Kamone Geeks itu Jepang yang digabungin sama EDM gitu. Jadi keren juga. Betul. Apalagi Lanjut. gue kalau kalian tahu ya, selain 712 salah satu lagu yang gue suka juga tuh ya Kamone Geeks. Anjay. Kamone Gua- Geeks. Itulah jadi kayak spesial banget gitu. kenapa judul
dan tema dari podcast ini tuh Kamonegi Geeks basically guys. Betul. Udah sih itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Cemara. Kita lanjut dulu ke Mr. Nihonjin nih. Menurut Mr. Nihonjin yang dari Jepang gimana nih kemarin? Ah, subarashi konser. Bagus sekali, bagus. Saya sangat menikmati walaupun cuma live streaming, tapi apa ya? Pemilihan lagu-lagunya kali ini karena kebetulan banyak lagu-lagu ramai yang dibawakan, saya sangat suka. Jadi entertaining sekali. Hebat tim JKT. Mungkin untuk saat Nami itu tiba-tiba ada lagu langka yang keluar, yaitu lagu Kitagawa Kenji. Ini Cuman Kita Gawa Kenji ya, Kenji. diubah tuh. yang diubah menjadi Melodi Nuramdani. Sebenarnya saya akan lebih apa ya bahasanya shrug kalau diganti dengan Reza Habibi. Reza Habibi. Jadi kan Reza ketika Habibi. look up Reza Habibi. Oh. Gue juga Itu- berpikiran oh, seperti tunggu, itu. karena Kitagawa Kenji itu ada berapa ya? 1, 2, 3. Oh, mungkin jadi Reza Jabib Habibi. Nah, biar Reza pas Jabib kata-katanya. Habibi. Ya, betul. Seperti itu. Karena mengingat itu kan lagu Kitagawa Kenji itu didedikasikan untuk sebuah kameramen bernama Kitagawa Kenji-san. Dan pernah dibawakan oleh JKT48. Cuma masalahnya lagu itu terjebak karena harus ada Kitagawa Kenji-san ya. Benar. Sementara Kitagawa Kenji-san di Jepang, JKT48 kembali ke Indonesia. Jadi dulu mungkin salah satu workaround-nya Kitagawa Kenji-san diganti menjadi manajer JKT. Tapi kita kan sekarang punya sosok bernama Reza Jabib Habibi-san yang sangat luar biasa. Mungkin di masa depan apabila lagu Kitagawa Kenji akan dibawakan lagi, saya ingin melihat dengan versi Reza Jabib Habibi-san. Bisa. Tapi ini- apa? Sorry motong. Gue ngelurusin dikit nih buat Mr. Nihonjin. Bukan berarti dijadiin Melodi Nuramdani jadi jelek. Enggak, justru Tidak Terus jelek sama sekali. tetap ikonik. Sebenarnya ya tetap bagus dan lumayan shock ya karena kita melihat Melody Sang memakai seragam sekolah dan dia perform lagi itu tentunya semua orang sangat-sangat senang pastinya ya. Jadi tetap subarashi kata desu. Terus mungkin kalau misalnya kita bicara soal Hanabi, saya mirip dengan Cemara-san. Saya sangat suka Tsukimiso dilanjut dengan Kamonegi. Walaupun mungkin ekspektasinya adalah dilanjut dengan Warning biar sesuai dengan set list Dareka no Tamini. Betul. Tapi Kamonegi juga bisa. Mungkin sempat ada ini ya akhir-akhir ini kontroversi chant dari fans saat Tsukimiso karena di situ Adele main taiko keren sekali. Saiko no taiko Adele-san. Saiko no Taiko. Tapi mungkin ya kita sebaiknya mungkin bisa evaluasi lagi untuk kedepannya mana yang appropriate dan mana yang tidak. Karena Adele-san sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi Saiko no taiko no Adele-san. Terima kasih Mr. Hyunjin. Kita lanjut dulu ke Kasala Praktikan nih, yang kemarin nobar juga nih di rumahnya nih. Gue lihat-lihat pakai layar tuh ya di Aduh. tembok. Gimana Kasala Praktikan? Oke, jadi menurut saya lagu-lagu di Summerfest ini ya, ternyata baru gua sadarin tuh kalau lagu-lagu bertemakan summer itu banyak banget lagu-lagu lama ya, dan lagu-lagu yang ternyata cocok banget dicanin gitu. Jadi emang ini lagu tuh buat konser banget nih. Jadi sangat buat konser lah. Jadi mungkin cukup iri ya buat gue pribadi tuh iri gitu. Kenapa nggak ikut konsernya gitu. Cuman ya nonton di rumah juga udah cukup enak banget sih ya. Udah cukup enak banget karena bareng teman-teman kan. Terus juga banyak banget nih lagu-lagu kalau di Nami ini ya. Kalau di Nami ini tuh kayak tadi Ko Henry ya, atau Ko Cemara, sorry. Kalau tadi ke Kak Cemara, karena OSI kita sama-sama di unit song Bunga Matahari ya, jadi maka lagu Bunga Matahari ini yang tiernya tuh bisa gua anggap tuh tier dewa gitu ya dibanding lagu-lagu lainnya gitu. Karena Himawari tuh bajunya tuh
member pakai kemeja putih sama jeans tuh kombinasi yang paling ini loh, kombinasi yang paling indah loh menurut gua gitu. Cuman sebelum Himawari kan kalau nggak salah Wimbledon dibawain. Nah, pas dentuman bel pertama Wimbledon tuh gue udah panik kan, karena salah satu yang bikin gue suka sama Jessie waktu dia ngebawain Wimbledon pas NF Theater, gue kira Jessie bakal Wimbledon lagi. Ternyata enggak, jadi yaudah lah, nggak apa-apa dong. Ternyata dia malah bawain Himawari yang mana even better kan, jadi yaudah bisa dinikmatin banget lah. Terus juga ada Namida Shonan yang surprisingly good ya, menurut teman-teman juga banyak yang setuju karena yang bawain adalah para senior gitu. Jadi mungkin para Gen 11 bisa kayak nyontek-nyontek dikit gitu ya, atau apa, nyari inspirasi dari performa seniornya gitu. Terus juga oh ya, selain Himawari tadi ada Saka Agari. Saka Agari tuh apa ya? Pernah nggak sih dibawain di konser Saka Agari? Ada yang tahu nggak? Kayaknya gue jujur agak lupa, tapi pernah dibawain selain di setlist, tapi apakah konser atau bukan gue lupa. Oh ya, ya pokoknya Saka Agari tuh lagu yang beneran ini ya, kayak coming from behind gitu, unexpected buat ada di sebuah konser kan. Makanya pas Saka Agari nongol, kalau misalnya gue nonton sendiri mungkin bakal nangis kali ya. Saka Agari tuh cukup ini ya, cukup apa, personal buat gue sendiri gitu. Nah selain itu ya, itu yang Nami. Karena sisanya Nami tuh lagu-lagu yang ini ya, lagu-lagu yang semangat-semangat, jadi udah lah ya. Terus kalau Hanabi sudah jelas ada lagu terbaik ya, Beach Sandal. Shout out to Bagas, teman SG gue. Yoi. Sandal tuh ya. Sama ini, oh ini ada lagu Kimi to Boku no Kanke guys, lagunya Melody dan Nabilah waktu. Oh iya coy. Ya kan? Ini lagu Gue gesrek sih. asli parah banget. Gue udah duga tuh pas pertama Azizi nongol, pasti temennya Oh iya. nggak mungkin bukan Kristi dong. Ternyata bener Kristi. Soalnya siapa lagi kan yang klop banget atau yang ibaratnya calon-calon inilah penerus gitu, si Kissy sama Kristi. Terus selain Kimi to Boku no Kanke, tadi Sukimiso juga bagus ya. Sukimiso ini kan M01-nya dari Kono Tameni ya. Cukup personal juga buat gue nih lagu. Dan Adele tuh keren banget ya, Taiko-nya. Untung yang mungkin dibilang sama teman-teman di timeline ini di live streaming tuh kayak nggak kedengeran ya guys ya. Soalnya kita di live streaming tuh kayak mungkin dengernya beneran beduknya doang kan ya, nggak denger hal-hal lain nggak sih? Iya, karena jujur bener-bener fokus ke Adele doang sih gue kemarin, karena nggak kedengeran suara Chen itu. Jadi kita selama lagu Sukimiso pas di live streaming tuh emang fokus ke lagunya aja dan gesrekin Adele dan kawan-kawan ya. Terus juga ini ya, Seifuku pas kostum pas Sukimiso nih bagus banget ya, yukata yang merah itu loh. Itu namanya yukata bukan ya? Rafael. Boleh saya koreksi. Namanya Jadi apa ya? itu namanya Happy. 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 Lupa, Iya, Happy. namanya Happy. Happy ya. Itu Happy kalau dijual gue yakin cepat sold out tuh. Bagus soalnya. Nah, Apalagi pre-love mem. Ya. Yang pre-love bisa melangit harganya. Terus oh ya, selain Sukimiso ada lagi teman-teman Yurika milik kita ya, yang tadi udah Kak Andres sebutkan juga ya. Yurika ini bisa gue bilang tier dewanya di Hanabi ya. Selain tadi Himawari ada tier dewa juga. Yurika ini pas dibawain all member bener, kata Bang Rangpren tuh pernah bilang waktu itu pas kita pas kita mau syuting sama Askaria kan, Bang Rangpren udah bilang dia suka Yurika gara-gara stringnya bagus. Stringnya bagus. gue setuju sih. Nah, akhirnya karena Yurika udah dibawain full member, berarti kan versi yang originalnya gitu ya, originalnya nggak yang aransemen band. Ternyata bener, stringnya bagus gitu. Jadi full gesrek lah, dan juga tuh Yurika kostumnya baru ya, jadi cukup membawa hal yang menyegarkan bagi kita ya. Apalagi nggak jadi. Nah, itu preferensi masing-masing aja ya. Terus ada ya Gingham Check, Boku no Tayo gitu-gitu ya, New Ship. Sama ini lagu paling pamungkas tuh menurut gua adalah lagu Hanabi-nya sendiri teman-teman. Hanabi-nya dibawain pas hujan udah. Kita udah no comment deh, itu udah yang bisa dibahas lagi ya malah ya, bisa dibahas jadi topik sendiri tuh kayaknya tuh. Hanabi pas hujan tuh gimana nih guys? Menurut kalian, apakah ada yang nangis di tempat Menyedihkan? Enggak sih, nggak nangis, Nggak cuma nangis menyedihkan aja. Ya, emang kembang api paling menyedihkan tuh ya itu ya. Nggak ada kembang api yang paling menyedihkan. Jadi gitu deh, menurut gua highlight lagu-lagu termantap. Thank you untuk kesempatannya. Oke, karena Kak Salah Praktikan. Oke, thank you by the way Kak Salah Praktikan atas. Yo. Kalau gitu tinggal gue ya BAP Marshall tentang Summer Festival kali ini. Wow. Oke. Mungkin pertama gue mau bilang gue sangat-sangat beruntung gak datang guys. Agak aneh kan sebenarnya. Kenapa? Karena
oh saya kalau misalnya datang sudah pasti malamnya saya bingung sendiri karena kalau misalnya saya dapat apa namanya itu jas hujan ya, nggak muat tuh jas hujan sama gue kayak. Muat ya. Jadi gue nggak muat pakai jas hujan, jadi gue pasti basah kuyup segala macem. Tapi dibilang nyesel enggak juga sih, karena gue dari awal emang berniat untuk tidak datang karena satu dan lain hal gitu. Mungkin untuk momen uniknya udah dijelasin semua ya, tapi yang satu sebenarnya yang gue suka, bukan satu sih, ada beberapa lah. Pertama, Nami dan Shonen yang dibawain di Summer Festival ini. Melainkan sebenarnya, kalau dari gue pribadi nih, with all due respect yang bawain lagunya, gue lebih merinding lagunya itu dibawain di konser, karena awalnya gue mikir, bukan gue mikir, awalnya gue lupa gitu, bahwa Nabi dan Shonen ini sebenarnya lagu-lagu summer, lagu-lagu pantai, karena ada liriknya tuh, apa, bekas baju renang apalah, gue lupa itu. Dan yang jatuhkan domino. iya itu lirik pertamanya ya, bukan yang itu sebenarnya. Dan apa ya, lucu juga karena yang bawain adalah Gen 3 plus Gita. Bagian favorit gue, Esrut dengan rasa lemon itu dibawain oleh Cishani, yang dimana pernah tuh sama salah satu wota ada dia bikin AI pakai suara Cishani nyanyi lagu Nabi dan Shonen. Jadi kayak wow, sebuah impian yang akhirnya nggak jadi mimpi lagi gitu. Keren aja buat gue. Untuk Naminya juga masih ada yang menurut gue seru banget. Itu semprot-semprotan ya. Jadi kita lihat di situ member-member pada nyemprot pakai apa? Pakai selang untuk nyuci mobil tuh, kalau kalian lihat ya, yang didesain dengan apa namanya bunga matahari itu. Cukup unik buat gue dan seru banget. Oh ya, selain itu juga mungkin setidaknya JKT48 sudah mengambil langkah ke depan sedikit kali ya. Akhirnya ada Dolly, yang dimana kanan kiri tuh pada bisa jalan tuh membernya walaupun di tenaga manusia tuh. Gue dapat info dari salah satu teman gue, sebut saja Dimas, bukan temen sih. Kita cuma kenal doang, kita belum pernah ngobrol langsung. Dia apa namanya bilang ternyata Dolly-nya itu yang kanan kiri yang dekat sama penonton daerah yang tribun kanan kiri itu didorong sama orang di bawah. Tapi ya yang penting itu merupakan sebuah kemajuan lah. Setelah itu itu Nami apalagi sih, jujur gue prefer Nami sih guys dibandingkan Nabi. Mungkin ya karena keganggu hujan. Nah, ngomong-ngomong tentang hujan juga, hujannya nggak bisa kita kontrol juga ya. Jadi ya gimana? Sangat-sangat sedih jujur. Gue tuh agak panik sih pas hujan itu. Bukan penonton ya, kalau penonton ya udahlah. Tapi gue lebih panik ke membernya, karena kan kalau hujan otomatis cipratan-cipratan airnya itu jatuh ke lantainya stage. Jadi kalau misal gue agak mikir, ini kalau misalnya member joget apa enggak kepleset gitu. Gue takutnya, ngomong-ngomong tentang kepleset dan jatuh, Ashel juga di Summer Festival tuh dia nggak terlalu dapat banyak lagu ya, karena kondisi dia yang sekarang ya get well soon aja sih buat Ashel sebenarnya. Damn Ashel, ya gitu. Terus apalagi di Hanabi sebenarnya yang sangat-sangat berkesan buat gue selain Hanabi Sakura no Hanabi Ratachi, apa judulnya, Boku no Uchiage Hanabi. Boku no Uchiage Hanabi itu yang di bawah hujan. Jujur buat gue malah jadi anjir agak gagal, karena ya sedih mah dapat sedih, tapi sedih beneran guys, bukan sedih yang gesrek. Lu paham gak sih bedanya sedih beneran dan sedih gesrek tuh gimana? Setelah itu yang sangat-sangat membekas di hati gue adalah Taiko-nya Adele. Karena jujur gue gesrek banget nih, agak-agak mepet ke hobi gue yang lain. Adele di situ udah kayak, kalau kalian tahu Kamen Rider Hibiki ya, anjir. Itu gue gesreknya segesrek-gesreknya gue itu gila. Adele keren banget coy. Udah gitu ya Adele kita tau lah perawakannya kayak gimana gitu kan, tomboy gitu. Jadi anjir cocok gitu, dan Adele did a very good job sih semalam tuh, walaupun katanya agak sedikit keganggu sama Chen ya udahlah ya. Tapi untuk saat ini gue cuma mau highlight Adele-nya yang wah anjir lu keren banget Del. Gue sampai tag di
gue sampai tag di story gue tuh, gue post di story Instagram gue, terus gue nge-tag Adele. Jadi anjir keren banget gitu. Terus oh iya, satu terakhir deh nih dari gue. Oh, ini udah dibahas juga sih sama kalian dari tadi. Eureka Full Team tuh indah sekali ya. Maksud gue dengan nih gue ngomongin lagunya deh, dengan aransemen kayak gitu. Dan yang gue denger adalah BPM-nya Eureka yang semalam itu lebih cepat daripada Eureka-nya Azizi gitu. Jadi gue ngerasa lagu ini dengan string seperti itu, dengan aransemen seperti itu, dengan BPM seperti itu lebih naik. Dan full team itu sih, dan full team dan apa isu-nya yang gua rasa juga oke banget gitu, lucu gitu jadinya, apalagi Jesslyn gitu barusan abis ngepost foto soalnya, jadi wah Jesslyn lucu ya di isu yang itu gitu. Terus honorable mention deh apa ya, Kimi to Boku no Kanke itu jujur agak sedikit gesrek, akhirnya kita dapat versi member baru dan apa ya, rekamannya nggak 3GP kayak yang di Spotify ya guys ya. Ya nggak sih, yang di Spotify itu rekamannya jelek banget nggak sih? Lumayan. Iya. Jelek sekali. banget. Jelek sekali. Oke, kalau saya gitu tambah sedikit mengenai konser. boleh. Ada apa, Mr. Riho? Jadi Lupa sama. saja karena tadi ngomong ini kan apa Kimi to Boku to Kanke. Ya, Saya habis itu ada satu lagu yang saya langsung wah. apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Mango number 2. Oh iya ada Mango. Oh, Dan Mango. di iya. situ saya juga baru teringat saat Bagasal menyebutkan itu Kanke. Jadi dan sangat terkejut karena yang teriak adalah Fioni-chan. Oh, Pioni ya. Oh, Fioni. Jadi Iya. jujur pas itu saya teriak sendiri di kamar. oke. Gua jadi ingat sesuatu juga nih tentang Mango Number 2. Gua satu-satunya orang waktu itu gua sebagai BAP Masya waktu itu nobar sama Andres Devonoloso dan Kak Cemara di rumahnya Kak Cemara. Thank you by the way atas pempeknya, enak. Saya mau Terus pempek. satu-satunya orang Oke, saya yang berhenti. teriak Mango Number 2 di sofa. Jadi kayak anjir seru banget gitu. By the way guys, ngomong-ngomong tentang pempek dan rumah Kak Cemara, ini sebuah sebuah experience yang baru sama buat gua, karena itu adalah pertama kalinya gua nobar JKT48 bareng emaknya Kak Cemara. Jadi kayak seru juga ternyata ya, ada temen ngoceh. Waduh. Tapi guys, ada satu hal yang unexpected tau. Apa tuh? Menurut mak gue yang paling cakep Onil. Waduh. Iya betul. Ya, semua dikomenin tuh sama emaknya Kak Cemara. Terus siapa aja ya? Termasuk Cika, termasuk Kak Onil juga. Ada lagu kesukaan Maknya Cemara. Siapa? Apa tuh lagunya tuh? Melon Kasih Juice. tahu guys. Melon, Melon Juice guys. Ingin berikan padamu melon Aduh, juice. berarti ini emaknya Gen 7 Berarti- banget nih ya. Sesuai anaknya Ra. Anaknya juga suka melon juice. Nah, Lumayan. Itu berarti Onir cocok jadi menantu. apakah saat naik Waduh. Nah, siap-siap ya Kak Onil ya. siap Kaunil Kalau di approach sama Kak Cemara tuh hati-hati Iya. aja. akan ada undangan. Hati-hati dong. Cemara ini setahu saya dia itu royalty. Waduh. Royalty dari Palembang. Yoi. Tahtanya tergeser. Podcast Aji Mumpung. Oke, itu merupakan review kita bagus-bagusnya dari JKT48 Summer Festival. Menurut kalian gimana ya? Kita komen-komen di bawah lah ya, nanti dibalas sama adminnya. Entah di channel utama atau di channelnya masing-masing, nanti dibalesin. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu nih. Masih ada beberapa topik, terutama yang kita mungkin dari yang asik-asik kita kesedih dulu kali ya, karena kemarin di show Hanabi itu salah satu member JKT48, kapten JKT48 mengumumkan untuk lulus dari JKT48, yaitu Shani Indira Natio. Yang sebenarnya cukup bukan unexpected sih. Gue lebih ke mungkin guys boleh mulai dari gue dulu nggak guys? Boleh. Ya boleh. Oke, boleh. kalau gitu Silahkan. Boleh. Dozo. oke. Sebenarnya bukan unexpected sih, with all due respect buat Cishani dan Insanity dan fans-fans Cishani. Gue kira tuh bukan Cishani gitu. Gue tuh udah expect bakal ada pengumuman grade, tapi bukan dari seorang Shani Indira, karena gue ngerasa Cishani tuh kayak bukan masih sih, tapi masih pantas buat
mengayomi member-member JKT48 sebagai kapten gitu. Awalnya gue kira ya yang lain lah gitu, gue gak mau nyebut nama, tapi ya kagetnya tuh bukan lebih ke Cisani, tidak, bukan, tapi lebih ke Leho kok Cisani gitu. Jadi tapi gue sangat-sangat respect lah setelah gue pikir-pikir lagi, Cisani tuh udah ngerasain semuanya lah di JKT48, dari manis pedes, asem kecut, manis pedes dikit, asem kecut dikit, asem agak-agak asem banget, manis banget tuh dia udah tahu rasanya. Jadi dia pernah di posisi 32 sampai 1 tuh udah pernah. Jadi kayak gue rasa Shani pernah 32 kan ya guys? Pernah. Pernah kan? Boku no Value nggak sih? Ya, Mana ya? Boku Lupa. Dia masuk Boku Dake ya? Boku no Video itu Shani, inget gue. Jadi gue ngerasa kayak ya udah Shani, gue rasa udah cukup lah di JKT48. Maksud gue kita harus menghargai keputusan Shani sebagai member yang pengen keluar dari grupnya dan meneruskan apapun hal itu. Ya gue harap all the best for her aja sih. Jadi ya gue sangat-sangat beruntung juga udah pernah foto bareng Shani, udah pernah VC sama Shani, udah pernah dilihat story-nya sama Shani juga. Jadi itu agak-agak ria sih, tapi ya ya jadi sangat-sangat berterima kasih justru sama Shani. Dan Shani kemarin tuh nge-tweet sorry. Kenapa harus nge-tweet sorry? Justru kita yang sorry karena apa ya, justru tuh harusnya fans yang sorry karena udah sering sering nge-bash Shani. Ya nggak, gue serius aja nih. Kan banyak tuh yang suka sama Shani atau gimana, pastilah gitu. Jadi padahal kan udah jadi kapten tuh nggak mudah gitu. Jadi ya sangat-sangat berterima kasih sama Shani. Apalagi ini bisa langsung kita bridging ke Andres Devonolosa yang katanya paling sedih. Yang paling sedih tuh sebenarnya Kak Andres Devonolosa, guys. Jadi gimana menurut Anda? Andres Devonolosa. Dengar dia tidak tidur Bagasang. Katanya nggak bisa tidur, guys. Waduh. Gimana ya guys? Gimana nih? Sejujurnya gue gak bisa berkata-kata ya sih. Kaget banget sih, karena ya benar apa yang tadi dibilang BAPM Marshall ya. Gue juga sama sih. Gue berekspektasi memang ada pasti pengumuman kelulusan, tapi ya yang mengagetkan ya orang yang mengumumkan kelulusannya itu yang tidak terexpect oleh saya gitu kan. Ya dia sekarang juga masih jadi kapten yang gak punya wakaf gitu kan. Jadi kan kita jadi berpikir lagi juga kan, nih kira-kira siapa gitu nextnya gitu kan. Nggak tahu ya guys, di episode sebelumnya gue juga udah bilang sih sebenarnya kan gue nggak punya Oshi gitu, tapi entah kenapa berasa lagi gitu. Ketika Cisani grad tuh gak tau, kayak hati gue jadi berasa aja guys, nggak tahu kenapa gitu. Iya, merasa kehilangan gitu. Jadi kayak ya berasa gue kehilangan Oshi, padahal kan gue udah step dari awal aja. Kayak gue lagi nggak ada Oshi gitu. Sorry Kak Andres, sorry gue motong. Cisani itu satu jadi member pertama yang lu VC-in nggak sih? Iya, bahkan paling banyak lah sampai sekarang. Berarti VC gue paling banyak Cisani sampai sekarang. Gue tuh merasa Andres nih keren karena dapat VC Cisani itu sesulit itu guys. Dan dia bisa dapat terus tuh udah keren banget sih buat gue. Respect Andres. Ya sebenarnya juga dapatnya mungkin nggak bakalan sebanyak itu ya guys, karena nggak bakal sempet sih. Lu kan biasanya kan VC kan 2 hari ya, terus lu ngeplay di hari yang pertama nih, lu mau ngeplay di hari yang kedua lagi udah habis guys. Cepet itu. Secepat itu. Tapi itu bukti bahwa Cisani itu memang member yang disukai banyak orang gitu. Jadi ya itulah nyambung ke statement gue yang awal tadi. Ya betul. Terus kayak ngelihat juga respon wota-wota sepuh juga banyak yang merasa kehilangan tuh ya makin memperkuat lah, kayak kalau sosok Shani itu emang sangat penting banget gitu di JKT48 gitu. Ya. Ada yang mau balik ke Jepang gitu guys. Wah, siapa yang balik ke Jepang?
Sebut aja Saya nggak masih apa-apa. di Jepang. Saya masih di Sebut. Jepang. Bukan Anda, bukan Anda, Anda, salah hei. orang. Mister Nihonjin memang Anda, tapi bukan Anda yang diomongin. Ya, itulah. Sebut nggak guys namanya guys? Sumimasen. Boleh lah, kita Boleh lah ya. kasih respect lah ya. Udah Kasih bertahun-tahun gitu. Kepada Yamada-san ya, Mister Nihonjin ya. San berarti ya. Hai, so desu. Yamada-san. Yamada-san ya, keren banget lah. Ya kan, gue bilang Kak Yamada lagi salah. Kayak Yamada-san Mada. itu kan. Kalau boleh saya ngomong buat Yamada-san yang bisa Nah, mewakili kita semua. Kasih tahu Mister Nihonjin ngobrol Itu. sama Yamada-san. 山田さん、なんか、これを聞いていただいたら、嬉しいと思うけど、なんか、いつも応援してる。ありがとうございます。本当に。いろんなことを知って、JKT48 のために、なんか、多分みんなから心より感謝いたします。はい、以上です。 Nice. Luar biasa. Jadi Yamada-san kalau dengar, ya itulah pesan dari Mister Nihonjin ya. Thank you by the way Mister Nihonjin. Kak Andres Devonolosa, apakah ada, ini sekalian aja deh pesan terakhir, bukan pesan terakhir sih. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke Cisani gitu kan, lu yang paling ini di sini nih. Ya, buat Cishani ya, mungkin kalau dihitung gue belum nyampe 1 tahun kali ya kenal sama sesosok Cishani gitu. Cuman ya apapun keputusan Cici gitu, kita di gue dukung lah, karena ya mungkin ya berat lah 9,5 tahun. Cici udah berkarir di JKT dari nol sampai sekarang gitu kan. Banyak momen-momen, banyak member keluar masuk yang udah ya sempat ketemu sama Cici gitu. Pasti berat lah buat memutuskan untuk graduation, tapi akhirnya Cishani memutuskan untuk pengumuman grad di show kemarin. Ya berarti kan udah banyak pertimbangan, berarti itu mungkin yang terbaik memang yang bisa Cishani lakuin. Jadi ya intinya gue dukung lah selalu apapun keputusan Cici untuk kedepannya gitu. Semoga sukses. Oke, thank you Kak Andres. Semoga Cisani denger nanti gue masukin Twitter deh. Aman. Yang Yamada juga gue masukin Twitter deh ntar. Boleh nggak? Gas. Boleh. どうぞ、なんか。 Oke, thank you Kak Andres. Mungkin kita lanjut dulu ke Kak Cemara nih, urutannya Kak Cemara boleh? Oh iya. Tadi apa pertanyaannya? Ada tanggapan lu tentang grade-nya Cishani? Oh, Apapun itu. iya. Iya, kalau tadi kan seperti bilang, kalau mengontrol cuaca tuh sulit kan. Iya. Tapi Sangat ya sulit. mengontrol rasa sedih itu tidak kalah sulit ternyata. Wah, puitis sekali. Apa ya? Sebenarnya seperti yang dibilang tadi, aku expect-nya member lain gitu sih yang grade. Nih buat kalian yang gak tahu juga, fun fact juga, dulu di K2 itu aku sukanya Gracia, OC-nya. Oke. Ya, aku expect-nya kayak, oh mungkin udah waktunya Gracia gitu. Bisa aja. Oke. Tapi ternyata bukan. Apa ya? Sebenarnya di antara Gen 3 yang tersisa, kalau aku pribadi ngerasa itu paling gak attach justru sama Cishani. Kalau Gracia, cukup menarik ya. Kalau Gracia tuh ya Oshi gitu kan dulu. Terus kalau Siska ya aku sangat apa ya? Siska sebagai member JKT mungkin aku nggak segestrek itu gitu. Tapi Siska sebagai Francisca Saraswati itu, Siska Saras tuh parah sih, gestrek banget gitu. Untuk Fanny juga aku sering video call kalau sama Fanny. Jadi kayak ada attach gitu kan. Nah, tapi kayak terlepas dari semua ketidakdekatan aku dengan Cishani ini, kemarin tuh tetap aja gitu kayak ada yang hampa gitu. Iya, oke. Ya. Itu sih paling kayak Ya. tidak menyangka aja gitu. Padahal aku mikirnya kayak di saat Shanika tidak akan segini gitu nyeseknya.
Tapi kayak sama. lumayan juga ternyata. Tapi ya kembali lagi, ini belum akhirnya banget. Masih ada one last sprint sampai show terakhir. Jadi kayak ya kita dukung aja kapten kita ini sampai akhir banget. Tapi ya itu kembali lagi aku jadi inget apa ya, pengumuman grade member tuh, apalagi member kayak Cican itu bikin lo mikir gak sih kayak iya ya OC gue suatu saat juga akan kayak begini gitu. Dan ya jadi lebih diingetin aja sih kayak selama masih ada gitu, berhubung masih ada ya berikanlah yang terbaik gitu untuk OC kalian. Aku jujur kayak habis denger itu kangen Cika banget sih, parah parah. Ya itu sih, itu ya dukung aja sampai akhir, sampai last show, jangan kasih kendor. Oke, gila K3 banget tuh. Yoi. Oke, thank you Kak Cemara. Itu jujur gue juga jadi pengen komentar dikit sih. Jadi fun fact sedikit buat teman-teman di sini, nggak ada yang tahu juga nih di Aji Mumpung. Gue semalam tuh gue kan sering banget DM member kalau misalnya habis grade itu sering banget ngirim. Ya gue pribadi sih ngirim voice note gitu. Jadi semacam diary gue juga sih. Gue ngomong di voice note itu apa ya? Selama momen yang masih ada, series the moment lah gitu, series the moment sama JKT48 dan Cishani itu sendiri. Jadi ya gue rasa memang harus, tapi tidak luput dari kesedihan juga sih. Jadi gue mau bilang yang ngosiin Shani jangan apa ya, jangan berlarut-larut dalam sedih, karena gue sempat lihat ada video teman gue tuh yang gue kasih ke grup sini juga, apa namanya, dia nangis pas lagi Green Flash tuh. Cukup, maksudnya gue paham sih perasaan dia. Jadi ya gue rasa semua ada waktunya guys. Oke, kita lanjut dulu ke Mr. Nihonjin nih. Tadi udah ngobrol ke Yamada, sekarang ngobrol ke Chisani. Gimana Mr. Nihonjin? いや、そうですね。pertama kali nonton Shani itu waktu ini Theo Tsunaginaga. Apa sambil menggandeng erat tanganku, itu setlistnya Jim T. Karena kebetulan dulu teman saya itu Michelle Oshi. Kita sama-sama, nah ceritanya tuh kita dulu sama-sama kuliah di Bandung. Dan kadang kita suka balik ke Jakarta pas weekend untuk nonton JKT. Dan kita sempat menonton ini setlist Tim T itu sambil menggandeng erat tanganku atau Theo Tsunaginaga. Ya, jadi dari situ pertama kali nonton Shani. Dan Shani itu pada saat itu membawakan unit songnya sudah Ame no Pianist. Ya, kalau tidak salah. Karena Andera sudah grad. Dan apa ya? Awalnya saya tidak terlalu bagaimana banget sama semua member tim T, tapi memang dulu teman-teman saya itu suka sekali sama tim T. Ada yang Gracia Oshi, ada juga yang Michelle Oshi. Tapi saya tidak, dulu saya kan KB Oshi. Saya lebih suka tim J. Jadi pas nonton tim T itu pertama kali melihat Shani, dan memang apa ya, auranya terasa begitu ya. Aura idolnya itu terasa. Dan setelah 2016 saya akan hiatus tidak mengikuti JKT lagi, dan pada saat saya kembali ditarik oleh Cemara-san, dan Iya. saya ditarik kembali, dan ternyata tahu-tahu Shani sudah jadi kapten. Wah, jadi Gen 3 sisa 4 orang, dan sebenarnya luar biasa ya pencapaian Shani itu. Mulai dari dia menjadi menang Sosenkyo Center, jadi Senta, dan bisa punya single dan punya lagu juga ya, Menanti. Dan satu hal yang mungkin bisa saya admire, saya kagumi terhadap Shani itu adalah dia bisa memimpin adik-adiknya ya di JKT48 New Era. Jadi sejak mereka rebound, naik daun lagi, mereka naik daun dan bisa berada di posisi sekarang ini. Jadi
saya apresiasi lah, dan memang luar biasa Shani itu. Walaupun memang dia juga bukan OC saya, dan pada saat dia mengumumkan Sotsugo kelulusan pada konser kemarin, itu apa ya? Ya sedikit kaget karena saya dan Cemara-san sempat berteori bahwa yang akan lulus duluan mungkin adalah Gracia. Betul tidak, Cemara-san? Betul, betul. Ya, jadi di pikiran saya dulu dan juga mungkin Cemara-san adalah mungkin kalau tahun ini ada yang lulus itu adalah Gracia, dan mungkin tahun depan Shani. Jadi sekalian tuh mencari apa ya? Mencari kapten yang baru gitu ya. Tapi ternyata Shani duluan, dan ya sedikit kaget, tapi saya mendukung semua keputusan Shani, dan saya yakin semua Shani Oshi dan juga yang mendukung JKT48 semoga juga dapat apa ya menerima keputusan Shani untuk lulus, dan seperti yang Shani sempat bilang di speech-nya, masih banyak waktu untuk membuat kenangan bersama. Jadi janganlah jangan bersedih, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Berikanlah perpisahan yang terbaik untuk kapten kita. Dia sudah melakukan banyak dan melakukan yang terbaik. Mari kita kirim dan kabar dengan senyuman dan memberikan kelurusan yang terbaik juga untuk Shani. Semangat semuanya. Thank you Mr. Hyunjin atas petuahnya untuk Cisani, dan tadi sempat juga Yamada-san ya. Oke, kalau kita lanjut ke terakhirnya, ada Kak Salah Praktikan. Menurut lu gimana nih Kak Salah Praktikan tentang graduation-nya Cisani? Kalau graduation Shani ini ya, menurut yang gue alami ya, yang gue alami tuh Shani ini member yang apa ya, member yang gak banyak ikatan personal sama gue. Maksudnya gak banyak ini ya, gak banyak gue pengalaman tentang Cisani gitu ya. Cuman yang tadi aja gue baru tahu ya kalau Shani ternyata urutan ke 32 ya, dan dia bawain Boku Dake no Value, dan ngelihat perkembangan dia dari situ sampai sekarang ternyata bener gitu ya, bener berarti ngebuktiin banget nih kalau dia itu emang jalan dari bawah sampai ke posisi yang sekarang gitu, ke kapten member-member di New Era gitu. Jadi pengumuman graduation dia tuh cukup tidak dapat terhindarkan gitu ya, sangat tidak terexpected sekali ya. Terus juga gara-gara dia ngomongin grade tadi, gue jadi ngelihat pengumuman grade yang member-member sebelumnya kayak misalnya Melody, Baby, terus Veranda sama Siska, Jinan gitu juga gue lihat-lihat. Vibes-nya member-member yang gen 1, 2, 3, 4 gitu loh, kalau ngumumin grade tuh kayak emang kayak membekas banget di hati gitu, kayak ninggalin sesuatu yang ini rasanya kayak rasa-rasa kehilangan, cuman mereka ini bukan OC gue, tapi kayak rasa hilangnya tuh dapat gitu loh. Jadi kayak berasa kayak jadi ke bawah sedihnya gitu istilahnya. Jadi ke bawah sedihnya, padahal Shani bukan OC kan, cuman kayak Shani itu tuh kalau di pandangan gue tuh adalah kapten yang kapten yang nggak ada lah yang kayak dia lagi gitu di New Era ini ya. Kalau misalnya di member-member sebelumnya sih nggak tahu ya. Cuma kalau di New Era ini emang cuman Shani doang yang Shani, ya iyalah. Maksudnya lo tau lah maksud gue apa gitu ya. Jadi gitulah. Kalau bagi gue sih mungkin sedikit aja ya buat Cisani, nanti semoga di langkah berikutnya semakin bersinar dengan sangat makin terang banget, super mega ultra benderang ya, dan semoga bisa sukses menapaki belantika industri hiburan tanah air. Sudah segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Salah Praktikan. Ini mungkin tambahan dikit dari gue kali ya. Tadi kan Mr. Hyunjin nyeritain pertama kali tentang Cisani, pertama kali dia kenal. Gue jadi ingat gitu, dulu tuh pertama kali gue teater New Friend, waktu itu Saka Agari,
Gue inget banget gak ada Cisani. Padahal tuh dulu tuh gue kayak wah ada Shani nih Kapten K3 kayaknya waktu itu ya di K3. Seinget gue apa gue salah ya? Ya pokoknya Shani lah Shani ya orang siapa yang nggak tahu sih gitu. Jani nggak pernah kapten K3 nggak sih? Nggak pernah Kapten K3 ya? Kaptennya Baby. Kaptennya Vini nggak sih waktu itu? Oh, Vini Apa ya? Yona? Wah nggak tahu ya. Ah gue juga lupa Pokoknya gue guys. ingetnya sebelum Gracia tuh Baby. Gue juga lupa guys intinya ya waktu itu siapa sih yang nggak tahu Shani Wota gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak penasaran aja gitu Shani tuh kayak gimana sih. Tapi pas pertama kali gue Sakagari Shani lagi di Jepang, lagi di NHK apalah itu, NHK Utagasen apa namanya, Mr. Hyunjin mungkin tahu. Itu apa? Kohaku Tagase. Ya itu yang Kohaku. nyanyi-nyanyi itu ya. Ya, Eh? dia lagi di situ. Itu tahun berapa Bagasang? 2020 awal itu sebelum pandemi. Oh, sebelum saya pandemi. sedang tidak mengikuti G48 itu. Oh, Nah, jadi iya. memang Shani saja yang pergi atau Ya, jadi waktu itu perwakilan 48 pada satu-satu tuh ada yang dari bahkan waktu itu kayaknya ada DEL deh, Delhi New Delhi, seinget gue ya, ada dia deh, ada perwakilan satu-satu yang datang Cisani waktu itu. Jadi gue nggak kebagian nonton Cisani di Sonichi Theater gue, jadi ya cukup apa ya, cukup unik aja gitu. Oke, udah semua cerita tadi ya tentang Cisani ya. Boleh ralat nggak? Boleh, kenapa? Jadi kayaknya pas Sakagari itu kan tahun berapa sih Sakagari? 2000 Sakagari itu start 2018. 2018. Iya, Ya, seingat gue 2018. berarti Vini sampai Yona berarti. Oh iya, ya itu pokoknya. Yo, inget gue deh. Vini kan sampai waktu Yona itu, Vini kan waktu itu sempat kan, berarti. sempat turun ke akademi doi. Iya. Ya. Podcast Aji Mumpung. Oke, kita tebak-tebakan aja kali ini. Tadi kan Cisani udah ngumumin grade nih, berarti ada dong penebusnya nih. Menurut kalian siapa sih yang cocok? Kita mah tebak-tebakan singkat aja nih, karena gue udah ada tebakan. Gue langsung aja ngomong kali ya. Mungkin yang menurut gue cocok ya Gracia sih. Kalau menurut gue, mungkin Mr. Nihonjin atau siapapun boleh jawab. dari saya? Yes, boleh. Oke. Menurut saya yang akan jadi kapten adalah Yoshika Tamara-san. Waduh. Oke, kenapa tiba-tiba dari semua member Kachika nih? Ada apa nih? Kenapa? Seperti kata Cemara-san, Yurika milik kita, Yoshika pemilik tahta. Waduh. Tahta kapten. Oh, Kapten JKT. masuk akal. Kalau gitu Mr. Rohinjun itu ada di Cika. Kalau gitu mungkin kita boleh ke Kacemara nih. Gue penasaran nih siapa Kacemara. Aduh, kalau aku pribadi sih masih pengennya Shani setahun lagi sih, baru lah. Wow, oke. Jadi saat dia grade gitu, saat kapten baru itu udah siap gitu kapten barunya. Karena gue pengen pilihnya yang agak muda gitu. Oke, berarti biar bisa ngurus masa depannya JKT lebih lama gitu lah ya. Iya, jadi Lazio-nya nanti aja tunggu Freya siap menjadi kapten. Oke, udah kesebut tuh namanya tuh Freya tuh. Betul. Ya 2 tahun lagi lah Shani di sini. Walah. Amin. Oke, kalau gitu tebakan Kacemara siapa? Cisani stay, terus habis itu Freya next kaptennya. Jujur gue juga berharap dia sih, tapi kita lihat dulu nih Kak Andres, lu maunya siapa ini kaptennya nih? Lu kan Cisani banget. Oke, ini kan kita bebas berasumsi lah ya. Bebas. Ini kan Gen 3 udah 2 nih yang ngomongin grade nih, Cisani sama Siska. Ya kalau asumsi dari gue sih mungkin 2 Gen 3 lainnya bakal ngomongin grade juga sih tahun ini mungkin ya. Kan bebas nih berasumsi lah ya. Ya, Nah, ya. Oke. terus kalau misalkan itu memang kejadian, menurut gue next kaptennya ada 2 kandidat sih. Siapa tuh? Dan 2 kandidat ini ya salah satunya berarti nanti jadi wakil kaptennya kalau menurut gue. Ya antara Freya dan JC. Waduh. Jesse? Osi gue. Wow. Oke, Kalau berarti menurut gue sih. tebakan Kak Niko tuh Freya dan Jessie yang sebenarnya kita bisa langsung bridging ke yang Oshin Jessie nih. Kan salah praktikan, menurut lu siapa? Ya. Tadi sebelum Kak Andreas nyebut Jesse, gue udah mikir aja tuh apakah Jesse cocok jadi kapten. Cuman setelah gue pikir-pikir kayaknya terlalu berat ya tugasnya. Jadi Jesse mendingan jadi Osi gue aja deh, jangan jadi kapten.
Jadi gini. Oke. Maksudnya kapten kan ini ya, kapten kan jabatan yang mungkin ini kali ya. Apa ya disebutnya kayak pemberian gitu, pemberian dari JOT gitu. Nggak bisa kita kayak voting gitu, nggak mungkin voting kan. Cuman kalau kepengennya gue mungkin antara dua, kalau nggak Freya Azizi. Kenapa Freya Azizi? Karena mereka yang namanya gede gitu ya. Namanya udah awam itu udah tahu banget dah Freya sama Azizi sekarang kan. Kayak ibaratnya Freya sama Azizi itu adalah Melody sama Nabilahnya dulu. Orang kalau misalnya tahu JKT taunya Melody Nabilah. Kalau sekarang kan orang tahu Freya tahu JKT taunya Freya sama Azizi. Dari mana? Dari TikTok gitu kan. Jadi mungkin kalau nggak Freya Azizi. Cuma kalau di antara dua ini mana yang cocok jadi kapten? Kalau kata gue yang lebih kapten tuh mungkin yang Freya. Kalau Azizi ya mungkin wakil kapten gitu kali ya. Ini mah kepengenan aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak mau nyoba Ocean Captain. Ah, Kapten. gimana Siapa kalau tahu. Guys aja nih. Gue pernah Nggak tahu. ngasihin kapten, guys. Mumpung Tenang masih aja, kapten. gue pernah ngasihin baby kok, tenang aja. Oh sama gas. Oke, berarti tebakannya kalau nggak Freya, Azizi lah ya. Ya. Oke, itu sebenarnya for fun aja sih tebak-tebakannya. Kita nggak ada yang tahu, kita bukan Skyman. Jadi tulis di bawah juga menurut kalian siapa yang pantas jadi the next captain dan bahkan wakil captainnya juga. Take satu. Oke, Tahu-tahu saya taunya Gita boleh kan. boleh melempar suatu pertanyaan juga. Boleh. Kira-kira siapa yang akan menjadi the next Skyman? Hah? Ah, Next time, kan? Waduh. gimana ya? Kamu kok minta shout out di sini sih? Saya tidak minta shout out. Oke, itu agak-agak sulit untuk dijawab karena Jadi ya sudah saya Oke. Ya Anda, Skyman berikutnya Anda. tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Oke, tadi kan kita udah bahas semua nih dari yang bagusnya, momen-momen ikonik, momen-momen memorable. Terus kita udah bahas Cisani, pendapat kita tentang Cisani yang bakal great nanti. Dan kita udah bahas the next captain. Tadi kita main tebak-tebakan aja sih jatuhnya ya. Nah, ini kan tadi udah bagus semua nih. Gimana kalau misalnya kita biar lebih crispy dan renyah lagi nih kita bahas yang karena tidak luput dari kita tidak luput dari kekurangan ya. Nah, kita bahas yang menurut kita kurang gitu. Mungkin boleh dimulai dari salah praktikan dulu nih. Oke. Jadi menurut hemat saya ya, yang kurang dari konser kemarin itu selain lagu Seventeen adalah Hujan. ya kan kemarin tuh Sadar ternyata nggak lagi. ada lagu Seventeen kan. Iya, gue juga baru sadar. Kita merasa kekurangan. Cuman ya ini mungkin kekurangannya gara-gara ini ya. Pas Hanabi Hujan itu ya, pas Hanabi Hujan tuh mungkin kekurangan di situ. Cuman kenapa gue bilang kekurangan? Karena mungkin preparation plan B-nya mereka kurang cepat gitu. Gue bilang kurang cepat ya, bukan kurang tepat ya. Tepat mah tepat ya. Mereka tepat karena maksudnya ngeganti rundown acara jadi kayak bikin lagunya mungkin lebih cepat atau kita nggak tahu ya. Yang bikin kurang tuh karena kurang cepat aja. Jadi penonton kayak hujannya dibiarin lebih lama mengguyur mereka gitu dengan mereka MC. Cuman itu udah gue pikirin juga kenapa mereka ngajak penonton MC ya mungkin biar yang panitianya pada sambil brainstorm lagi gitu. Cuman yang gue bilang kurang cepet kekurangannya tuh gara-gara itu gitu. Jadi kurang cepet aja sebenarnya. Harusnya bisa lebih cepet lagi gitu. Maksudnya harusnya mereka udah nyiapin plan kalau hujan gitu. Jadi biar bisa langsung tak nggak pakai MC yang cukup lama dan penonton nggak dibikin hujan lebih lama gitu. Cuman gue juga ada pembelaan lagi. Jadi gue kayak ngekritik tapi gue yang bela sendiri gitu ya. Karena gue nggak mau terlalu ngekritik JOT. Kalau soalnya gue udah respect lah buat seluruh panitia kemarin. Soalnya kalau misalnya ada acara outdoor terus hujan kan pasti panik semua dan gue tahu tuh rasanya. Cuman kenapa gue belanya mereka tuh sorry gue lupa. Jadi kalau ini dipotong dulu ya. Oke, karena salah praktikan lupa pengen ngomong apa, mungkin kita bisa lanjut ke Mr. Hyunjin deh. Itu apa ini yang buruk ya? Ya, yang kurang-kurang nih dari live. Karena saya live stream, jadi saya bahas yang live stream saja ya. Live streamnya jelek sekali. Kadang beberapa kali suaranya tidak masuk, beberapa kali suaranya jelek. Dan saat mereka ganti ke kamera drone, itu kamera paling jelek
yang mungkin pernah saya lihat karena gambarnya kabur. Saya bingung. Kenapa dia dari kualitas 4K ke 3GP itu saya tidak mengerti. Apalagi ya. Mungkin itu salah satu jelek dari sisi teknisnya. Karena kalau kita bicara soal sound engineer, wah, saya tidak bisa berkata-kata. Karena kadang soundnya kurang sekali. Cuma semoga ini bisa menjadi masukan buat buat staff sound supaya sound manajernya, sound engineer-nya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin karena cuaca yang buruk tidak bisa kita kontrol. Jadi mungkin rantaunya sedikit berubah, tapi apa ya? Ya mungkin dari timnya bisa mempersiapkan atau mengantisipasi dan setidaknya untuk para penontonnya diberikan jas hujan yang lebih baik ke dia. Atau mungkin dibagikan semacam payung atau apa begitu. Karena kasihan juga mereka yang di venue kehujanan dan basah. Apalagi ya. Ya mungkin karena saya tidak hadir langsung di venue, saya tidak bisa berkata banyak. Tapi yang saya dengar juga katanya antrian merch panjang sekali dan tidak bergerak. Mungkin itu bisa diperbaiki juga. Mungkin di sisi perform dari member, walaupun mungkin kita bisa lihat mereka memberikan yang terbaik, kadang terlihat sekali kalau member itu capek. Kayak seperti zombie. So desu ne. Kadang maksudnya terlihat jelas membernya itu capek. Jadi mungkin masukan juga kepada tim untuk mengatur jadwal dengan lebih baik supaya performa member juga bisa maksimal. Tapi ya itu mungkin pendapat dari saya. Saya bisa saja salah karena tidak ada manusia yang sempurna dan hubungan antar manusia memang merepotkan. Oke. So desu ne. Sudah? Ya, sudah. Oke, terima kasih Mr. Hyunjin atas pendapatnya tentang apa yang kurang sebenarnya di Summer Festival. Lalu kita bisa lanjut ke Cemara dulu deh. Let's go. Oke, kalau dari segi setlist ya, sebenarnya udah lumayan oke banget sih. Kayak lagu-lagu yang familiar dapet, tapi gak ada surprise yang wah gitu, kayak unexpected gitu. Tapi ada dua lagu yang apa ya? Ada dua nih yang saya rasa kurang. Yang pertama, kok nggak ada Don't Disturb. Terus yang kedua, tolong itu si Sogem udah hapus aja lagu itu ya. Nggak ada lagi si Sogem di sini. Tolong. Iya. Oke, ngomong soal lagu, Mhm. mau nambah sedikit, itu setiap kali lagu di perform dia kasih jimak apa itu subtitle lirik lagunya, lirik. Nah itu liriknya sangat sebenarnya menurut saya tidak perlu karena kecil sekali dan susah dilihat. Jadi mending tidak Ya. ada saja. Selain itu, nggak tahu ya kenapa. Selama ini kan kalau kita live streaming konser, biasanya liriknya itu di tengah kan, dan lumayan gede gitu. Dan kemarin itu kecil, di bawah kiri, telat lagi. Iya, ada delay-nya dia. Iya, ada delay gitu. Jadi ya mungkin tuh, ya production-nya lah ya, kalau itu. Terkait tadi tentang jas hujan sih, sebenarnya dengan tiket konser harga segitu dan outdoor, ada baiknya disediakan yang lumayan proper sih. Tapi bisa juga itu dijadiin merch juga bisa.
Tapi terlepas dari itu juga penonton sih harusnya juga membawa sendiri kalau memang dirasa kurang gitu yang diberikan, dijadikan spek lah. Terus kayak ini kan konser outdoor enggak yang pertama ya? Itu yang pertama, ada yang tahu? Itu dia tuh, gue juga nggak tahu ini konser outdoor pertama Ini atau tuh kalau bukan. nggak salah konser outdoor pertamanya JKT, kalau nggak salah. Jadi kayak ya tapi tidak terlepas ya walaupun pertama, maksudnya kekurangan-kekurangannya juga boleh dong dikritik gitu. Ya itu sih paling kalau dari di konsi kalau setlist oke. Terus ya itu ya seperti yang Minpar salah praktikan katakan, tag clubnya kelihatan kayak seharusnya sebuah acara yang semegah ini tuh tag clubnya udah jelas gitu. Kalau hujan apa yang akan mereka lakukan gitu. Tapi ini kayak ada suatu kebingungan gitu. Di terlihat bingung gitu. Nggak tahu sih kalau di lapangan. Itu agak disayangkan gitu. Tapi ya kalau mungkin mereka bingung karena kayak rangkaiannya udah sampai tengah-tengah gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu harusnya ada dong plan B-nya. Itu sih. Sama berarti dengan kurang lebih sama sih dengan alat praktikan. Kekurangan terbesarnya. Oke, berarti memang eh apa ya, banyak sekali hal-hal yang belum siap, terutama untuk plan B kalau hujan kali ya. Mereka tuh pada bukan nggak expect tapi lebih ke ketar-ketir aja sih sebenarnya. Gitu. Iya. Padahal Oke. acara ini gede gitu kan. Hmm. Selevel ospek kampus aja ada gitu taklab hujan yang jelas. Oke. Berarti itu aja Kak Cemara. Betul. Boleh saya lanjut? Oke, berarti terakhir nih ada di Kak Andres Defornosa. Menurut lo kemarin gimana nih Kak Andres yang kurang-kurang tuh? Oke, terima kasih. Bicara soal kekurangan sih, iya sih. Sebenarnya tadi udah dibilang juga oleh Kak Cemara itu mengenai setlist ya, mengenai pilihan lagu. Tapi kalau aku ngelihatnya sih, mungkin ya emang ada beberapa lagu yang kurang. Cuman susah juga karena yang kalau nggak salah yang pas hujan itu pas Hanabi itu kelihatan kayaknya beberapa lagu ada yang di skip gitu ya. Mungkin itu ya lagu-lagu yang kita harapkan ada gitu ya sempat ke skip juga gitu atau gimana gitu. Terus ya bener juga tadi yang soal tag club itu menurut aku juga sama sih, acara segede itu harusnya tag clubnya lebih siap karena kayaknya harusnya panggung pun juga bisa apa ya, bisa diatur juga sih harusnya. Itu kan kalau kita lihat kan kemarin panggungnya kan kelihatan yang bagian yang agak depannya itu memang basah banjir gitu kan, sedangkan di bagian dalamnya itu ya kelihatan nggak banjir gitu. Jadi kalau menurut aku harusnya sih bisa juga gitu mereka teknisnya ya bikin benar-benar kedap semua gitu loh, nggak banjir gitu karena mau gimana pun ya kalau misalkan hujan gitu kayak kemarin gitu ya mereka tetap bisa lanjut gitu perform full lagunya gitu loh. Harusnya sih seperti itu gitu kalau menurut gua. Terus selanjutnya ya mungkin nggak tahu, ini kekurangan juga sih harusnya ya. Kalau kita lihat dari live stream ya kelihatan kan guys, kekurangannya bangku belakang itu banyak yang kosong ya guys. Maksudnya kayak berarti tiketnya mungkin nggak kejual full atau gimana gitu. Nah itu mungkin salah satu bisa dibilang kekurangan juga sih harusnya guys, karena ya kan ini ceritanya festival lumayan besar gitu, harusnya sih targetnya kan semuanya bisa kejual lah tiketnya gitu, tapi ternyata nggak semua kejual kelihatannya gitu. Oke, thank you Kak Niko. Jujur kalau lu pada nanya udah diembat sama lu pada, jadi kurang lebih sama lah apa tadi tentang tanggap hujan gitu, itu salah satunya. Terus yang kursi kosong juga terlihat seperti apa ya, bukan gimana sih, tapi sold out itu nggak sold out itu kelihatan banget. Terus
apa sih masalah jas hujan juga buat gue sebenarnya nggak terlalu masalah sih itu, cuma ya setidaknya gitu mereka sudah menyediakan jas hujan. Ya, dan apa lagi yang kurang, udah sih paling-paling ya kalau masalah audio namanya teknis dan kamera-kamera tuh ya jujur gue juga nggak tahu sih. Gue nggak banyak sih, itu aja sebenarnya, sama kok kayak kalian guys, gue nggak banyak. Cuma soal itu ya, soal sisa game kan terutama. Sisa game ya. Oh iya guys, ngomong-ngomong tentang sisa game guys, gue agak-agak apa namanya, yang ada satu MC yang cuma karaokean doang, itu buat gue agak-agak awkward sih buat Oh gue. iya, betul. Tapi itu bisa jadi filler sih. Tapi nggak tahu juga ya. Ya, tapi Eh. agak-agak awkward gimana gitu. Podcast Aji Mumpung. Wow, cukup panjang ya ternyata podcast di hari ini, yang belum tentu hari Selasa atau Rabu, karena di bio Twitter kita yang ada namanya di di video ini biasanya hari Selasa atau Rabu, bukan pasti hari Rabu ya guys ya. Bukan pasti hari Selasa dan Rabu. Jadi nanti kita lihat saja ini di uploadnya kapan, tergantung laptop editornya nanti yang katanya lagi rewel itu. Semangat. Oke, thank you teman-teman. Gua rasa udah terlalu panjang, nggak usah ada kata-kata mutiara lah ya. Oke. Oke, cukup. Nggak usah. Nggak usah. Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan bukan menonton sih, yang sudah mendengarkan Tidak jadi podcast ada Aji quiz Mumpung. atau ada jadi quiz. Oh iya, tapi tadi kuisnya apa? Aku lupa. Oke, ya tim. Ya sudah. Oke. Berarti nanti dari Cemara Song saja kali. Sebelum podcastnya berakhir, ternyata ada sebuah pertanyaan nih dari Kak Cemara. Ini teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa komen di bawah. Apa Kak Cemara? Yoi, jadi kan kemarin tuh ada Namida Nasionan sama Freckles Kiss. Betul. Betul. Nah itu adalah lagu legendaris 2 Esrut. Yoi. Iya. Jadi kalau kalian tim mana nih? Tim rasa lemon atau rasa susu strawberry? Sulit sekali pertanyaannya itu. Kalau misalnya saya boleh jawab, mungkin saya akan memilih es serut dengan rasa lemon dulu kali ya, karena Grisel di situ mantap sekali. Maksud gue nyanyinya ya, agak ini. Tapi ya kalau nanya gue es serut rasa lemon sih, sudah pasti lah. Kalau Kak Cemara sendiri emang milihnya apa nih? Wah, sebelum konser kemarin kalau aku sih strawberry ya, susu strawberry. Oh, strawberry. Iya, tapi setelah distraksiani kayak ya rasa lemon juga boleh nih. Jadi aku sekarang tim lemon. Waduh. Tim lemon, tim strawberry, dan tim strawberry, ngomongnya apa ya? Hashtag es serut strawberry, hashtag es serut lemon. Dah tuh. Gimana yang lain nih? Tanya satu deh, Kak Andres, singkat aja. Lu apa milihnya? Oke, aku es serut dengan rasa lemon karena ingin dicinta satu kali lagi ya Shani yang ditinggiin. Wah, Waduh. getar gue. Oke. Kak Mr. Nihonjin. Itu kebetulan kemarin saya baru makan es serut. Wah. Dan memang rasa yang saya pilih adalah es serut dengan rasa lemon. Mantap. Lemon semua. Kategori. Oke, kalau gitu Kasal praktikan. Yang mana nih? Karena semuanya milih es serut rasa lemon, jadi saya milih es serut rasa strawberry ya. Jadi karena Oke. Freckles Kiss ada JC, udah itu aja. Oh, gitu. Oke, berarti minoritas ya. Simple. Oke. Oke, berarti teman-teman juga boleh nih milih nih yang mana nih, seru-seruan aja, nggak usah tubir lupa deh gara-gara es serut doang. Oke, thank you guys yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Gue rasa itu aja dari kita, podcast Aji Mumpung di episode pertama loh ini guys. Gila, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini kita episode pertama bahas konser. Subarashi. Subarashi. Salah karakter deh. Omedeto. Kira stop. Oh, ada ininya ya. Oke. Thank you teman-teman. Saya akan menutup podcast ini dan kita tuh nggak ada ininya ya. Ya udah. Ya. Udah, thank you teman-teman. Dan Thank you. kalau gue di episode 0 gini, dan dadah. Dadah. Kejadian yang hanya
Podcast Aji Mumpung.